Oke, ada Pak Didi ya dari Anta Tirta Kirana. Nah, tanya Bu, untuk pemberian kompensasi diberikan di setiap perpanjangan kontrak PKWT ya Bu? Ya, di setiap pengakhiran PKWT-nya. Tapi ada yang pernah nanya juga ke saya begini, mungkin saya sekali menyambung. Ada juga pernah bertanya ya ini Pak Irwan ya? Siapa sih Pak Irwan yang nanya ya? Yang nanya Pak Didi. Oh, Pak Didi. Iya. Ada yang pernah nanya, "Bu, boleh nggak usah dibayar?" Gitu ya. Ya boleh aja gitu ya. Nanti saya bayarnya ditakhir aja Bu, kan 5 tahun gitu ya. Tahun pertama pengakhiran dia nggak bayar gitu ya. Ditabung nih ceritanya gitu ya, nabung utang kira-kira gitu kan. Sebenarnya kan itu kan berarti utang ya kepada karyawan tersebut. Tahun kedua juga dia nggak bayar gitu ya. Dia nabung nih, tahun nanti aja Bu, di tahun kelima gitu ya. Ya demi cash flow atau segala macam lah biasanya gitu ya. Ada yang bertanya, "Boleh nggak gitu?" Ya boleh aja karena tidak diatur, oke. Yang diatur hanya dibayarkan pada saat pengakhiran sebelum dilakukan perpanjangan, ya. Tapi kan tidak diatur waktu harus dibayarkan saat itu juga. Jadi kalau mau ditabung boleh apa tidak gitu. Ya sebenarnya kalau perusahaan yang melakukan itu boleh, cuman teman-teman ingat, Pak Didi, ada resiko Pak Didi. Kalau Pak Didi tabung utangnya, nanti ini akan jadi potensi dispute. Di akhir, tahun kelima misalnya ya. Karena nanti di akhir tahun kelima ada potensi dispute-nya upah yang akan Bapak gunakan upah yang mana. Kan kita tahu setiap tahun itu ada kenaikan upah minimum provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, di tahun kelima kira-kira karyawan itu kalau di tahun kelima dia baru dibayarkan kompensasinya setelah 5 tahun tadi, kira-kira dia pasti akan mau dibayarkan sesuai dengan pengakhiran tahun-tahun sebelumnya apa enggak upahnya? Ya pasti enggak, Pak. Nah itu jadi ada potensi resiko kalau Bapak tabung tadi utangnya untuk bayarkan kompensasi, nanti pasti di tahun kelima dia akan berpikir bahwa kompensasi yang dibayarkan ke dia mengacu kepada upah minimum di tahun kelima tersebut. Misalnya di tahun pertama upahnya misalnya 3 juta upah minimum, ya. Di tahun Bapak nggak bayarkan, Bapak tabung berarti 1 bulan upah. Di tahun kedua upah udah naik jadi 3,5 juta. Berarti Bapak tabung lagi utangnya, di tahun ketiga upah naik lagi jadi 4 juta misalnya. Di tahun kelima upah udah jadi 5 juta. Karyawan itu pasti akan berpikir dan pasti akan menuntut bahwa di tahun kelima kompensasinya yang akan Bapak bayarkan adalah 5 dikali 5 juta dikali 5. Nah, kalau Pak Didi bilang, "Loh kan di tahun pertama tadi 3 juta upahnya, berarti 3 juta dong saya bayar." Dia nggak akan bisa, Pak. Nah, itu potensi resikonya kalau ditabung kompensasinya dibayarkan di akhir. Jadi kalau saya sih ditanya, saya nggak menyarankan gitu ya. Karena itu cuman, menunda, memang menunda kewajiban doang gitu dan yang pasti ada potensi resiko. Kalau seandainya dibayarkan di tahun terakhir, maka akan ada potensi dispute terkait dasar daripada upah yang akan digunakan. Gitu Pak Didik.